Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke kawan-kawan, tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, berbagi informasi seputaran Pi Network ya, ikutin terus channel ini, dukung terus channel ini agar semakin semangat membagikan informasi-informasi seputar. Nah, jaringan Pi mengadopsi strategi dua fase untuk peluncuran mainnet terbuka, pandangan lebih dekat ya. Pi Network proyek blockchain perintis yang berfokus pada pembuatan mata uang digital terdesentralisasi telah mengadopsi pendekatan strategis dengan berencana meluncurkan mainnet terbukanya dalam dua fase berbeda. Artikel ini membahas alasan dibalik keputusan tim inti jaringan Pi untuk menerapkan strategi peluncuran dua fase dan potensi manfaat yang ditawarkan kepada jaringan dan pengguna. Oke, fase pertama adalah peluncuran mainnet tertutup. Fase pertama, peluncuran mainnet terbuka ya. Jaringan Pi melibatkan pengenalan lingkungan mainnet tertutup yang dapat diakses oleh sekelompok peserta terpercaya yang terbatas. Peluncuran tertutup ini memungkinkan tim inti mengumpulkan umpan balik dan berharga, menguji kemampuan jaringan dan menyempurnakan kinerjanya sebelum membukanya untuk audiens yang lebih luas. Inilah mengapa tim inti memilih pendekatan ini. Nah, satu pengujian dan perbaikan bug ya. Dengan peluncuran mainnet pada awalnya di lingkungan tertutup, tim inti dapat melakukan pengujian ekstensif dan mengidentifikasi potensi bug atau kerentanan. Pengujian berfokus ya. Ini memungkinkan analisis menyeluruh terhadap infrastruktur jaringan Pi. Mekanisme konsensus dan kontrak pintar mengatasi masalah ini sebelum membuka jaringan ke audiens yang lebih luas, memastikan pengalaman pengguna yang lebih lancar dan lebih aman. Nah, yang kedua, penilaian skalabilitas. Selama fase mainnet tertutup, tim inti dapat mengevaluasi skalabilitas jaringan dengan mensimulasikan kondisi dunia nyata dengan jumlah pengguna yang terbatas. Penilaian ini membantu mengidentifikasi hambatan kinerja, menilai kemampuan jaringan untuk menangani peningkatan volume transaksi, dan menerapkan pengoptimalan yang diperlukan dengan mengukur skalabilitas jaringan dalam lingkungan yang terkendali. Tim inti dapat membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi yang bersiap untuk fase kedua. Umpan balik pengguna dan pengembangan interaktif melibatkan sekelompok peserta terpercaya memungkinkan tim inti untuk mengumpulkan umpan balik yang berharga tentang pengalaman pengguna, mengidentifikasi poin masalah dan memahami persyaratan pengguna dengan lebih baik. Peraturan umpan balik ini memfasilitasi pengembangan berulang, memungkinkan tim inti menerapkan peningkatan dan penyempurnaan yang diperlukan berdasarkan interaksi pengguna di dunia nyata. Memasukkan umpan balik pengguna sejak awal meningkatkan kegunaan dan fungsionalitas jaringan secara keseluruhan dan pada akhirnya menguntungkan semua peserta. Fase kedua, buka peluncuran mainnet. Setelah peluncuran mainnet yang ditutup dan di penyempurnaan berikutnya, Pi Network berencana untuk melanjutkan ke fase kedua yang melibatkan pembukaan mainnet ke layak yang lebih luas. Inilah mengapa pendekatan terhadap bertahap ini memiliki keuntungan yang signifikan. 1. Stabilitas jaringan. Peluncuran mainnet tertutup bertindak sebagai batu loncatan penting untuk memastikan mainnet terbuka yang stabil dan kuat. Dengan mengatasi bug, mengoptimalkan kinerja, dan memasukkan umpan balik pengguna, tim inti secara signifikan mengurangi kemungkinan gangguan jaringan atau masalah kritis setelah mainnet terbuka. Untuk di basis pengguna yang lebih besar, stabilitas ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan keyakinan di antara pengguna dan membutuhkan pengalaman pengguna yang positif. Skalabilitas dan pengujian beban. Peluncuran mainnet yang tertutup memberikan kesempatan untuk menilai stabilitas jaringan lebih lanjut. Dengan memperluas basis pengguna secara bertahap, tim inti dapat melakukan pengujian beban dan yang komprehensif, mensimulasikan berbagai skenario penggunaan dan mengevaluasi kemampuan jaringan untuk menangani
Peningkatan volume transaksi. Pendekatan berulang ini memungkinkan pengoptimalan penskalaan diterapkan secara komprehensif, memastikan pengalaman yang lancar dan dapat diskalakan untuk semua peserta. Yang ketiga, pembangunan dan adopsi komunitas. Pendekatan bertahap peluncuran mainnet memungkinkan tim inti untuk fokus pada pembangunan komunitas dan adopsi selama fase tertutup. Dengan bekerja sama dengan sekelompok peserta terbatas, tim dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan memberikan dukungan pribadi dan mendorong keterlibatan aktif. Keterlibatan komunitas awal ini dapat membantu menyebarkan kesadaran, menarik pengguna baru dan menciptakan landasan yang kuat untuk basis pengguna yang bersemangat dan aktif setelah mainnet dibuka. Keputusan P-Network untuk meluncurkan mainnet terbuka dalam 2 fase mencerminkan pendekatan yang bijaksana dan strategis. Dimulai dengan peluncuran mainnet tertutup, tim inti dapat memanfaatkan umpan balik pengguna, mengatasi potensi masalah, mengoptimalkan kinerja, dan memastikan stabilitas jaringan. Pendekatan bertahap juga memungkinkan pengujian skalabilitas dan pembangunan komunitas secara bertahap, menyiapkan panggung untuk peluncuran mainnet terbuka yang sukses dan inklusif. Melalui eksekusi strategis ini, jaringan Pi bertujuan untuk membangun ekosistem yang kuat dan berpusat pada pengguna, mempromosikan adopsi yang lebih luas dan mendorong masa depan keuangan terdesentralisasi. Nah kawan-kawan, begitulah ya informasinya. Ini sebagai pencerahan buat kita semua tentang ya perkembangan P-Network dan apa sih yang dilakukan oleh core team. Ya, ada 2 fase. Nah ini semoga mempercepat dan telah matang di fase pertama, dan fase kedua selanjutnya open mainnet ya, yang kita tunggu-tunggu. Oke kawan-kawan, tetap semangat, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.